pagi semua, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Ahmad Nasruddin, D3 Perangkat Komputer dari kelompok 1 Angkatan 11, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Karawang. Saya ditugaskan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sebagai pengelola aset. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit bercerita mengenai profil instansi tempat saya bertugas, serta tugas pokok dan fungsi jabatan saya sendiri dalam hal ini sebagai pengelola aset di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang tugas pokok dan fungsi tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang mempunyai fungsi A. Menyusun kebijakan teknik dinas dan atau bahkan kebijakan daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah perindustrian dan bidang perdagangan. Pelaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Pelaksanaan administrasi di bidang dinas sesuai dengan tugasnya. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi di Disperinda Kabupaten Karawang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kepala Dinas membawahi sekretariat, bidang industri, bidang pengendalian perdagangan, bidang sarana distribusi perdagangan, bidang fasilitas, dan pengawasan usaha perdagangan, serta UPTD. Saya ditempatkan di sekretariat, tempatnya di bagian pengelola barang milik daerah. Sebagai pengelola barang, saya mempunyai tugas dan fungsi 1. Mengordinasi penyimpanan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. Mengordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah, melaksanakan penatausahaan barang milik daerah, mengordinasi pelaksanaan inventaris barang milik daerah, mengordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik daerah, mengordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan milik daerah, mengordinasi hasil penilaian barang milik daerah, meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, mengordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, mengordinasi penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD, mengordinasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Sebagai pengurus barang milik daerah, saya berusaha menunjang segala kebutuhan setiap bidang untuk kelancaran program kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di antaranya adalah penyusunan RKBMD sesuai dengan kebutuhan. Saya sebagai pengurus barang daerah tentunya harus terus meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya mengikuti sertifikasi pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Saya sebagai ASN berakhlak harus memegang teguh core value ASN dengan memahami kedudukan dan peran saya sebagai ASN dalam menuju smart government.